Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang cluster analysis dan multi-dimensional scaling analysis, yaitu bagian dari metode multivariat. Cluster itu adalah suatu metode interdependensi yang digunakan untuk mengelompokkan variabel atau responden atau objek dengan perkataan lain untuk melihat struktur dari variabel atau responden atau objek. Jadi variabel atau responden atau objek itu dapat dikelompokkan berdasarkan suatu rumus tertentu. Pengelompokan tersebut berdasarkan nilai kesamaan atau nilai similarity antara variabel, responden, atau objek. Kesamaan atau similarity tersebut dinyatakan oleh jarak Euclidean. Seperti rumus jarak, yaitu berdasarkan nilai-nilai koordinat di antara dua objek dalam ruang dua dimensi. Responden, variabel atau objek yang mempunyai nilai kesamaan akan dikelompokkan dalam satu kelompok. Jadi kesamaannya itu dilihat dari nilai jarak Euclidean-nya. Jadi objek atau responden atau variabel yang mempunyai nilai kesamaan itu akan dikelompokkan dalam satu kelompok. Sedangkan yang variabel, objek, atau responden yang tidak mempunyai kesamaan atau nilai kesamaannya rendah, itu akan dikelompokkan pada kelompok yang lain. Nah, pengelompokan tersebut dinyatakan dalam suatu diagram yang kita sebut dengan diagram dendrogram. Diagram dendrogram ini mirip dengan suatu sistem pertandingan yang dalam suatu kompetisi olahraga misalkan. Di dalam satu kompetisi olahraga, sebenarnya ada satu asumsi yang dipertemukan antara olahragawan satu dengan olahragawan yang lainnya. Ya, asumsinya adalah kedua tim itu mempunyai performa atau kekuatan yang sama. Pemenang dari keduanya akan berhadapan dengan pemenang dari pertandingan yang lainnya. Di mana pemenang tersebut juga diasumsikan mempunyai kekuatan yang sama. Cluster merupakan kebalikan dari sistem pertandingan. Ya. Jadi cluster merupakan kebalikan dari sistem pertandingan. Pengelompokan di dalam cluster tidak sama dengan pengklasifikasian. Nah, kita ada kenal pengklasifikasian. Kalau pengklasifikasian itu kita sudah ada cara mengklasifikasikannya, misalkan berdasarkan umur, berdasarkan berat badan, ya, berdasarkan kemampuan dan sebagainya. Sedangkan dengan cluster itu kita tidak mempunyai suatu klasifikasi seperti itu, tapi dia terjadi secara alami. Ya. Pengelompokannya berdasarkan nilai-nilai kedekatan atau similarity dari masing-masing objek, variabel ataupun responden. Tahapan cluster. Yang pertama adalah analisa range cluster dan dendrogram. Range cluster itu adalah pembentukan cluster, itu bisa terjadi dari paling rendah adalah 2 cluster sampai N-1 cluster. N-nya itu adalah banyaknya anggota cluster atau banyaknya variabel, banyaknya responden atau banyaknya objek, ya. Jadi cluster itu bisa yang paling kecil adalah 2 cluster, yang paling banyak adalah N-1. Nah, di dalam SPSS pembentukan klasternya, misalkan di sini ada variabel X1 sampai X6. Ya. Dari hasil hitungan klaster, nanti kita akan belajar tentang bagaimana menghitungnya. Di sini, kalau dia dibentuk dengan 2 klaster, ya di sini ada notasi 1 dan notasi 2. Ya, berarti di sini ada 2 klaster, ya. Berarti X1, X2, X3, dan X5 itu dalam satu klaster. Kemudian X4 dan X6 itu dalam klaster yang lain. Kalau dibentuk dengan 3 klaster seperti ini. X1, 2, 3 itu, X1, 2, 3, dan 5 itu dalam satu klaster. X4 itu klaster yang nomor 2, X6 klaster yang nomor 3. Kalau dia dibentuk dengan 4 klaster,
maka X1, 2, 3 ini klaster 1, X4 klaster 2, X5 klaster 3, X6 klaster 4. Kalau kita membentuk 5 klaster, maka X1 klaster 1, X2 klaster 2, X3 klaster 2, X4 klaster 3, X5 klaster 4, X6 klaster 7. Jadi ini dari hitungan kemiripan similarity yang diwujudkan dalam jarak Euclidean. Hasil dari SPSS adalah seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi dia akan membentuk seperti sistem pertandingan ya. Di sini 2 dan 3 itu mempunyai kemiripan. Ya, sini 2 dan 3. 2 dan 3 dengan 1 itu jadi satu kelompok, pada mempunyai satu kemiripan. 1, 2, 3 dan 5 itu jadi satu kelompok. Nah, jadi kalau kita lihat di atas tadi ada ya, kalau dia satu klaster itu berarti 1, 2, 3 dan 5. Dengan 4, 6 itu adalah klaster yang lain. Ya, jadi sini dilihat garisnya ini garis menyatakan jarak Euclidean-nya. Ini adalah distant cluster combined ya. Jadi 4, 6 itu adalah dalam satu klaster. Kita lihat di sini cabangnya satu cabang ini. Kemudian di sini ada cabang lain, berarti yang ini 2, 3, 1 dan 5 itu satu klaster, 4 dan 5 satu klaster. Ini kalau kita melihatnya dengan apa? 2 klaster. Kalau dengan 3 klaster ya maka di sini satu klaster, kemudian ini satu klaster, ini satu klaster yang lainnya. Ya, dan seterusnya ya. Sehingga dengan cara cluster ini kita bisa mengelompokkan saing-saing bisnis kita ya. Saing bisnis kita berdasarkan variabel-variabel apa ya. Misalkan variabel tentang kualitas produknya, kualitas pelayanannya, tentang harganya, kemudian tentang kemasannya, ya, tentang distribusinya ya, dan sebagainya ya, variabelnya banyak ya. Maka kalau ini X1 sampai X6 ini adalah pemain bisnisnya ya, maka kita bisa membuat klaster daripada pemain bisnis tersebut ya. Sehingga kita bisa mengetahui posisi kita itu ada di klaster yang mana ya. Nah, itu dalam marketing ya. Jadi kita bisa mengelompokkan ya dalam marketing. Begitu juga perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi kita bisa buat klasternya ya berdasarkan pada tenaga pengajarnya, pada rankingnya ya, kualitasnya ya, kemudian pada variabel biayanya, kemudian apalagi variabel lainnya, misalkan hasil penelitiannya dan sebagainya ya, kita bisa ranking perguruan tingginya dalam bentuk klaster seperti ini ya. Jadi ini pembentukan klaster secara alami ya, yang dengan metode multivariat. Ya. Kemudian kita lanjut dengan multidimensional scaling. Nah, multidimensional scaling ini adalah pemetaan. Jadi pemetaan variable, responden, atau objek. Jadi hampir sama dengan clustering, tapi dalam bentuk suatu pemetaan. Jadi kalau dalam cluster itu kita melihat pengelompokannya, sedangkan dalam multidimensional scaling atau MDS ini kita melihat adalah pemetaannya. Di mana positioning-nya, positioning dari variable, responden, atau objek tadi. Ya. Nah, pada MDS itu ada hal yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah good of fit, ya, good of fit dan bad of fit, ya. Goodness of fit itu adalah nilai kebaikan atau nilai fitnya data tersebut, ya, terhadap modelnya, itu yang dinyatakan dengan nilai RSQ. Nilai RSQ ini, kalau nilai RSQ-nya mendekati 1, berarti goodness of it-nya sangat baik. Kemudian hasil dari MDS itu adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau ini ada beberapa supermarket, ada Golden Brewery, Matahari, Borobudur, Blyle, Hero ya. Sehingga kita bisa lihat di sini, ini Matahari dan Borobudur dalam satu kelompok atau dalam satu klaster ya. Kemudian Blyle, Hero dalam satu klaster, Golden Brewery dalam
klaster yang lain ya. Jadi di sini dia tidak ada pesaingnya atau dia mungkin yang paling tinggi ya, paling baik, yang paling bagus. Jadi di sini yang pengelompokan dari masing-masing klasternya ya. Jadi ini pemetaannya, positioningnya ya. Karena itu disebut dengan perceptual map. Kemudian selain dari nilai RSQ juga ada nilai stress ya. Nilai stress itu adalah nilai yang menunjukkan ketidakcocokannya dari suatu model MDS ya. Kalau nilai stress itu kebalikan dari nilai RSQ, kalau nilai RSQ itu mendekati 1, kemudian nilai stress itu adalah mendekati 0 ya. Jadi semakin kecil nilai stressnya artinya hasil dari perceptual map-nya sangat bagus ya. Atau nilai SQ-nya mendekati 1 berarti nilai perceptual map-nya semakin goodness of fit-nya semakin baik ya. Nah, ini data tadi dari data supermarket tadi ya. Dia akan dihitung koordinatnya dan mulai dari koordinat tadi maka dia akan menghasilkan positioning-nya ini ya. Nah, itu dilakukan secara multivariat di dalam program SPSS. Sehingga dengan adanya cluster dan dengan adanya MDS ini kita bisa gunakan secara bersamaan, yaitu dengan cluster analisis kita melihat pengelompokannya, tapi dengan MDS ini kita akan lihat positioning-nya ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara menghitung dengan menggunakan SPSS ya. Di sini saya ambil program SPSS-nya. Ini datanya. Oke ya, ini ada data ya, data dari objek, katakanlah ini ada objek A, B, C, D, F, E, G, H, I, J, K ya. Kemudian ini adalah data yang kita kumpulkan dari data sekunder ya, atau dari data primer ya, yang tentang variabel-variabelnya ya. Jadi variabelnya kita bisa tentukan variabelnya apa saja ya, kemudian kita ambil datanya untuk masing-masing objek tadi ya. Nah, susunan datanya seperti ini adalah objeknya dalam bentuk kolomnya ya, kemudian datanya ke bawah ya. Nah, setelah data ini kita dapatkan, maka kita bisa membuat analisa cluster sebagai berikut. Analyze ya, kemudian classify, yang kita pakai adalah yang hierarchical cluster ya. Kita klik ya, kemudian ini dari kita klik, kemudian ini kita masukkan ya, objeknya ya. Oke, kemudian yang akan kita buat klasternya adalah variabelnya ya. Variabelnya itu adalah objeknya ya. Nah, kita klik objeknya, kemudian statistik ya, di sini ini harus kita klik agglomeration schedule-nya ya. Kemudian di sini kita bisa klik kalau kita bisa tentukan kalau kita mau 2 cluster, 3 cluster, atau kita range-nya dari 1 cluster sampai 3 cluster dan seterusnya ya. Nanti kita bisa coba itu ya. Sementara kita tidak ada yang kita klik, kemudian continue, kemudian kita plot. Nah, di sini yang paling penting adalah dendrogramnya ya. Klik ya. Kemudian dendrogramnya adalah secara horizontal ya. Kemudian continue ya. Kemudian metodenya, di sini metodenya ada beberapa metode ya. Jadi beberapa metode ini kita bisa lakukan secara simulasi ya. Apakah hasilnya akan sama? Kalau hasilnya sama berarti hasilnya itu menunjukkan hasil yang konstan ya. Sementara kita pakai cara between group linkage. Ya. Kemudian kita continue ya. Kemudian yang lainnya tidak ada yang di setting, lalu oke. Ya. Kita lihat hasilnya. Kemudian dari hasilnya ini kita lihat hasilnya di sini. Oke. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi ini hasil hitungan
klasternya, yang paling penting adalah kita langsung lihat ke dendrogram. Nah, ini adalah dendrogramnya ya. Jadi dari dendrogram ini kita lihat yang paling jarak yang paling besar ini adalah dendrogram ya, using average linkage ya. Jadi ini jarak yang paling besar ini adalah di sini adalah 8 ya, berarti 8 ini yang paling baik ya, karena dia berbeda dengan yang lainnya, dan dia satu kelompok dengan 4 ya, 8 ini dengan 4 ya. Kemudian kelompok yang lainnya ini, yang di atas ini satu kelompok ini. Kalau ini kita katakan 2 kelompok ya. Tapi kalau kita menyebutnya dengan berapa kelompok ya, 3 kelompok misalkan, ini satu kelompok, ini satu kelompok lagi ya. Kemudian ini kelompok yang lain, kemudian ini kelompok yang lain lagi ya. Jadi itu kita bisa melihat nilai 8 ini yang tertinggi ya, atau kelompok yang paling tinggi. Kelompok yang tinggi ini kita bisa lihat dari angka-angkanya, total angkanya itu yang paling banyak. Biasanya seperti itu ya. Nah, inilah gambarnya dari cluster, sehingga di sini D dan H ini adalah objek atau perusahaan yang satu kelompok ya, performanya sama, hampir sama ya. Sedangkan di sini yang di dalam ini yang 10, 11, 6, 9, 2, 3 ya. Ini dia atau 1 dan 7 sampai 5 ya, ini satu kelompok ya, satu kelompok ya. Satu kelompok ya. Kalau kita mau ini dari 2 kelompok berarti 5 sendiri, kemudian 3, 2, 9, 6, 11, 10, 7, 1 itu kelompok yang lain ya. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita buat ini satu kelompok lagi, satu kelompok, ini satu kelompok yang lain ya. Kemudian 5 kelompok yang lain, kemudian 4 dan 8 itu kelompok yang lain ya. Jadi kita bisa lihat pengelompokannya ya. Sehingga kalau ini merupakan produk ya, kita bisa melihat produk kita itu ada di mana. Kalau ini merupakan perusahaan kita itu ada di mana ya. Nah, itu dari cluster analysis. Kemudian kita lanjutkan dengan MDS. MDS itu kita klik skill. Dari skill kemudian kita sini multidimension scaling. Kemudian kita masukkan datanya ya. Datanya ini kita blok sampai K ya. Kemudian karena ya. Kemudian yang kita butuhkan adalah karena kita ada data seperti tadi, maka yang kita klik adalah create distance from data ya. Create distance from data. Kemudian coba kita lihat apa di model ini. Di model ini ada ordinal, kalau data kita data ordinal, atau data interval, atau data rasio ya. Kita anggap saja data kita adalah data rasio ya. Kita klik ya. Ya, kalau datanya pakai questionnaire berarti ordinal atau interval ya. Kemudian kita oke ya. Kemudian kita lihat option ini group plot yang kita klik ya. Yang lainnya tidak perlu ya. Kemudian continue ya. Kemudian di sini measure yang kita klik ya. Nah, di measure ini kita bisa buat pemetaannya itu di antara variable atau di antara cases. Nanti kita akan coba bagaimana hasilnya kalau di antara variable atau di antara cases. Sekarang kita coba dulu di antara variable. Berarti tadi kolom ini ya. Continue ya. Lalu kita oke. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini hasilnya seperti ini pemetaannya ya. Pemetaan ini tadi kita H itu yang paling tinggi ya. Kita lihat tadi di dalam cluster, berarti dia paling luar ya. Berarti dia mempunyai nilai value yang paling tinggi di antara yang lainnya ya. Begitu juga D ya. D itu ya, D itu ya. Kita lihat di sini angka nilai koordinatnya ya yang dihasilkan dari data tadi ya. Jadi data multi variable tadi itu dirubah menjadi data koordinat. Kemudian digambarkan dalam bentuk perceptual map-nya seperti ini ya. Sehingga kita bisa lihat di sini posisi dari produk kita atau perusahaan kita ya itu di mana ya. Ya, posisi dari perguruan tinggi, kalau ini perguruan tinggi posisinya di mana ya. Ya, kita bisa lihat positioning-nya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan variabelnya, coba variabelnya scale ya, kemudian multi scaling ya. Di sini kita hanya tinggal merubah di sini saja between cases, berarti di antara barisnya ya. Jadi data barisnya ya. Kemudian continue, kemudian oke ya.
maka hasilnya akan beda dengan yang tadi. Hasilnya kita lihat seperti ini ya. Jadi ada 7 baris ya, 7 baris berarti antara casesnya ya. Berarti itu tadi yang baris itu menyatakan variabelnya ya. Jadi variabelnya di pengelompokan variabelnya seperti ini ya. Jadi ini variabel 1, 3, dan 6 satu kelompok, variabel 5 kelompok yang lain, variabel 2 kelompok lain, variabel 4 kelompok lain. Nah, untuk menganalisis yang berikutnya itu kita harus lihat angka-angka penjumlahannya ya. Mana angka yang paling besar, berarti di situ yang paling tinggi ya. Berarti inilah jika misalkan var 5 paling tinggi, berarti penilaian var 5 ini menjadi yang lebih penting ya dalam analisis ini ya. Kalau tadi kita lihat di sini, dia menunjukkan dengan objeknya ya. Di sini objek H. H ini lebih tinggi, berarti H itu mempunyai nilai atau mempunyai penilaian yang paling tinggi ya. Jangan kalau misalkan yang di sini ini yang penilaiannya yang paling rendah di sini ya, mengelompok jadi satu kelompok ya. Jadi ini satu kelompok sendiri, E ini di luar ya. Sehingga kalau kita nyatakan di sini H tidak bersaing dengan E, H tidak ada, jadi H ini tidak ada pesaingnya di sini karena dia paling tinggi ya. Tapi kalau di sini D, C, dan B itu ada persaingan ya. Apalagi di sini ada banyak persaingan ya, persaingan bisnis ya. Jadi kita bisa lihat positioning persaingan bisnis kita dengan menggunakan cluster analysis dan multidimensional scaling analysis. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat.